Beberapa hari yang lalu ada yang ulang tahun. Ke-28 berarti. Kamu udah tua, Gis. Kesebut lagi deh namanya. Nggak apa-apa. Wajar kalau aku ngucapinnya di sini. Ini Februari pertama. Aku nggak bisa ngucapin happy birthday langsung ke kamu. Ya, nggak bisa aja. Nggak boleh. Beberapa hal yang benar bisa seketika jadi salah. Namanya juga keadaan. Nggak bisa kita kendalikan. Selamat ulang tahun tokoh kesayanganku. Semua yang baik ku semogakan. Sekarang cuma ingin kamu sehat selalu. Karena kalau soal bahagia, sudah ada orang lain yang menjaminnya. Happy birthday. Aku gak mau terlalu sedih. Ya, walau semenjak kamu pergi, aku selalu mengizinkan perasaanku untuk merasakan apapun yang dia mau. Tapi enggak, aku sedang tidak ingin sedih sekarang. Beberapa orang sering banget nanya ke aku, dan mungkin pertanyaan ini udah umum. Gini pertanyaannya, kamu lebih milih mencintai atau dicintai? Kalau kita jawab salah satunya, pasti orang akan bilang, ah, omong kosong. Manusia nggak bisa milih salah satu dari kedua hal itu. Namanya cinta, harus ada yang mencintai dan dicintai. Nggak mungkin ada manusia di belahan dunia manapun yang bisa benar-benar nerima salah satu di antara itu. Antara senang karena dicintai, atau cukup dengan mencintai. Ya, aku nggak bisa bilang itu salah sih. Karena emang benar. Yang namanya manusia pasti pengennya mencintai dan dicintai. Entah apa yang lebih sempurna dari itu. Tapi itu jawaban kalau ego kita yang ngomong. Sekarang ya, ketika kamu udah sama orang lain gitu, kalau dulu yang ada di bayanganku adalah mencintai itu tentang memiliki, sekarang enggak. Kalian pernah gak sih punya doa yang paling sederhana untuk melihat orang yang kita sayang bahagia? Dari sekian banyak proses di hidupnya, perjuangan jatuh bangunnya, dari seluruh perspektif dan sudut pandang yang selama ini kita lihat, dan gak cuma dari kacamata kita doang, gak cuma dari perasaan kita doang, kita tahu bahwa dia berhak bahagia atas apapun yang ada di dunia ini. Walau gak bisa dipungkiri juga bahwa pasti terlintas di benak kita bahwa, coba lo bahagianya sama gue. Coba lo milihnya hidup sama gue. Coba ketika lo bahagia, gue juga bisa ikut bahagia. Coba kita bisa saling membahagiakan. Kalau tubuh manusia cuma diisi sama ego doang, hal itu akan jadi bumerang buat semua orang. Kalau memiliki dan dimiliki harus jadi perjalanan pulang pergi. Kalau nggak bisa memiliki balik, kita nggak akan bisa pulang. Atau kalau nggak dimiliki, kita nggak bisa pergi. Hidup kayaknya sempit banget kalau cuma tentang itu. Karena dari banyak kesedihan yang kurasakan dari kamu, Zah, aku jadi ngerti aja gitu ya.
bahwa yang namanya cinta itu harusnya jadi hal yang putih, suci. Ketika cinta datang ke hidup kita, itu kan anugerah ya. Anugerah terbesar menurutku. Jadi kita harus bisa menyapa, menerima, dan membawanya dengan cara yang baik pula. Iya, kalau niatnya sudah baik, caranya harus yang baik pula. Karena yang seperti aku bilang tadi, cinta datang dengan begitu suci. Dikasih sama yang maha cinta buat manusia, buat belajar tentang segalanya. Dan segalanya gak cuman soal memiliki di dunia. Gak cuma soal itu. Awalnya aku kira cuman begitu ya. Aku kira ketika aku mencintai seseorang, aku harus pastiin bahwa orang itu juga cinta sama aku. Karena yang namanya cinta, aku harus milikin dia. But it's not. Cinta tuh gak kayak gitu. Ketika Sang Maha Cinta mengizinkan kita untuk merasakan dan menemukan cinta itu, kita justru diajarin untuk melepaskan. Kita pasti pernah ya nerima sesuatu yang ternyata bukan punya kita, terus harus kita kembalikan. Karena mungkin dari awal sesuatu itu dititipin ke kita bukan untuk kita miliki seutuhnya. Bukan untuk dibawa pulang ke rumah, diajak nonton TV, untuk melakukan hal-hal yang dilakukan sama beberapa pasangan pada umumnya. Iya, bahwa sebenarnya gak semua hal bisa kayak gitu. Bisa jadi Sang Maha Cinta ngirimin cinta ke kita supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk lebih ngerti banyak hal dari sebelumnya. Untuk tahu lebih banyak hal dari sebelumnya. Kalau dulu yang kita tahu cinta cuma tentang memiliki dan dicintai balik. Mungkin ketika cinta yang sesungguhnya dikirim ke kita akhirnya belajar tentang hal yang selama ini gak pernah kita dapetin. Oh, ternyata ketika aku mencintai seseorang, cinta itu bisa mengubah aku menjadi diriku yang sebenarnya. Bahwa ternyata cinta itu mengajarkan aku untuk jadi lebih baik, setidaknya buat diriku sendiri. Bahwa ternyata ketika cinta itu datang mengetuk pintu, dia gak pengen tinggal di dalam. Dia cuma jadi tamu yang mau ngajak aku ngobrol, bertukar pikiran banyak hal, lalu dia pergi lagi. Dan aku gak boleh merasa kehilangan. Karena ketika aku merasa kehilangan, berarti aku ngerasa aku udah memiliki itu. Jangan sampai ego kita menguasai seluruh hati dan pikiran untuk mencapai satu tujuan yang sebenarnya berupa kesalahan. Untuk berpikir bahwa pokoknya gimana pun caranya lo punya gue. Karena gue yang bisa mencintai lo dengan lebih baik. Gue yang lebih tahu lo. Gue yang lebih ngerti lo. Enggak tahu. Cinta tuh enggak kayak gitu. Love is when you learn something. Jadi ada banyak sekali cara yang baik untuk merayakan cinta. Kita tuh kadang terlalu buntu untuk memandang sebuah kasih sayang. Dan kita tuh bukan anak kecil lagi gitu. Bukan anak kecil yang harus bisa memiliki semua hal yang dia sukai. Jadi dari hal yang sudah aku lalui, lalu sekarang orangnya hidup sama orang lain. Aku udah gak lagi kepikiran cari cara gimana dia tetap bisa balik ke aku, gimana aku bisa milikin dia. Enggak pernah ada larangan untuk mencintai seseorang yang udah dimiliki orang lain tuh juga enggak. Kamu tetap bisa mencintai dia. Karena
Yang namanya kasih sayang, cinta, itu kan nggak bisa diatur. Bahkan kita sendiri aja nggak bisa mengendalikan itu. Tapi lagi-lagi aku harus bilang bahwa ujung dari kasih sayang nggak cuma tentang kepemilikan. Mencintai orang memang selalu jadi cerita yang abadi. Selalu jadi pasangan yang sejati. Dan memang kita selalu bingung untuk mendefinisikan memiliki itu seperti apa. Mungkin kalau buat sebagian orang memiliki itu tentang pulang bareng, selalu ada waktu senang dan susah, selalu ada di samping orang yang kita sayang. Kalau memiliki itu harus tentang selalu sama-sama, kayaknya susah ya. Kayaknya hidup akan sangat menderita kalau istilah memiliki harus dengan kayak gitu. Karena memiliki versi aku adalah ketika aku bisa lihat dia bahagia dan aku percaya bahwa semesta selalu menjaganya. Dan mungkin lewat orang yang bukan aku, yang lebih baik dari aku. Ya, kita sebagai manusia, bisa apa kalau Tuhan bilangnya enggak?